Selamat pagi, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen kewarganegaraan yaitu Pak Mauludin Panjaitan yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan judul kewarganegaraan dan radikalisme. Perkenalkan, nama saya Seris Purnamasari Lubis. Saya dari kelas 2 MD, NPM 22141087. Kewarganegaraan dan radikalisme. Pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah segala hal yang terkait dengan warga negara satu negara. Maka dari situ, kita perlu mempelajari kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, untuk membentuk mahasiswa atau mahasiswi menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selanjutnya, apa sih tujuan mempelajari kewarganegaraan? Mengapa kita harus mempelajari kewarganegaraan? Di sini saya akan menjelaskan tujuan mempelajari kewarganegaraan. Yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratif untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam persatuan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kita masuk ke dalam pengertian radikalisme. Radikalisme dalam konsep sosial politik, radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Radikalisme merupakan gerakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dirugikan oleh fenomena sosial politik dan sosial historis. Yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpadatan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka, menurut Nasution 1995-124. Istilah radikalisme Indonesia. Radikalisme adalah paham yang berpotensi mengancam bangsa. Dilansir dari indonesiagot.id, tujuan dan target pemerintah terkait penggunaan istilah radikalisme adalah: 1. Radikalisme ditunjukkan pada kelompok tertentu yang notabene bermaksud mengganti Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan sistem lain. Yang kedua, radikalisme digunakan untuk menyebut aktivitas politik kelompok tertentu yang bersifat ekstrim, yang bukan saja tak segan menggunakan cara-cara kekerasan, memaksakan kehendak, melainkan lebih jauh bahkan tak jarang juga melakukan praktis terorisme. Yang ketiga, radikalisme merujuk pada kelompok yang sebenarnya justru memiliki sikap dan nilai-nilai anti-demokrasi. Solusinya, dalam mengatasi munculnya gerakan radikalisme, diperlukan langkah strategis supaya gerakan tersebut tidak meluas terutama di kalangan peserta didik. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. A. Memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila di kalangan peserta didik, mengingat saat ini penanaman nilai-nilai Pancasila mengalami kemunduran pasca dihilangkannya penetapan P4. Penanaman nilai Pancasila harus dilakukan secara menyeluruh dan kontinu, baik dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah dan di kalangan mahasiswa. Selanjutnya B. Mendorong semua stakeholder yang ada untuk terus bekerja ekstra menajamkan penanaman nilai-nilai Pancasila. Mengingat masih banyak
masyarakat yang lupa dengan Pancasila baik dari bunyi sila-silanya ataupun hari lahirnya. Sehingga bagaimana mau menerapkan jika sejarah dan masih sila dari Pancasila tidak mengerti? Yang C, tidak menjadikan Pancasila hanya sebagai sebuah seremonial. Pancasila mesti dijadikan perpustakaan ideologis oleh semua kalangan sehingga nilai-nilai Pancasila akan mampu menjadikan rakyat Indonesia hidup dalam kedamaian tanpa adanya tindak kekerasan. Yang D, menjadikan Pancasila sebagai miniatur kehidupan yang rukun, toleransi, dan menghargai sesama anak bangsa. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah menyampaikan pengertiannya, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.